Pemirsa TVNU dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama Televisi Nahdlatul Ulama dalam program Kabar NU Sepekan, sebuah program yang akan mengupas kilas balik peristiwa dan informasi seputar Nahdlatul Ulama bersama saya, Klevita Tosi, yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan dalam Kabar NU Sepekan. Berikut informasinya. Kabar pertama, Arus Informasi Santri Nusantara atau AISNU menggelar Kopdarnas ke-7 dan pengukuhan pengurus periode 2024-2027 di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, Jakarta pada 12 Oktober 2024. Kopdarnas ke-7 secara resmi dibuka oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Yakut Khalil Qomas, yang diwakili staf khususnya Muhammad Nuruzaman. Tampak hadir pengasuh pesantren As-Siddiqiyah, Kiai Haji Ahmad Mahrus Iskandar atau Gus Ayus, Roi Syuriah PBNU DKI, Kiai Haji Muhyiddin Ishak, serta Kasubit Bimnas Polda Metro Jaya, Jajang Hasan Basri. Dalam acara tersebut juga diluncurkan program Tole Santri, yaitu sebuah gagasan toleransi untuk negeri. Juga turut dimeriahkan penampilan Lalaran Alfiah oleh santriwati pesantren As-Siddiqiyah serta stand up komedi santri oleh Torik Al-Qodri dan Bobby Al-Mahbub. Salah satu isu utama yang menjadi sorotan dalam Kopdarnas kali ini ialah penanganan kekerasan dan bullying di pesantren. AISNU memastikan gerakan yang akan dilakukan ke depan sejalan dengan visi besar PBNU di bawah naungan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Masih dari pesantren As-Siddiqiyah, Jakarta, Yakut Khalil Qomas atau Gus Yakut menerima penghargaan sebagai Menteri Agama terbaik dari para santri Nusantara. Penghargaan tersebut diberikan oleh para santri yang tergabung Arus Informasi Santri Nusantara atau AISNU pada saat pelaksanaan Kopdarnas ke-7 di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, Jakarta pada Sabtu 12 Oktober 2024. Alasan penghargaan itu diberikan kepada Gus Yakut karena di bawah kepemimpinannya, Kemenak RI menunjukkan perhatian yang sangat serius dalam peningkatan kapasitas pondok pesantren dengan sejumlah program unggulan dan prioritas. Beralih ke Cirebon, Jawa Barat, Rois HAM PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar sampaikan mauidoh hasanah di Pondok Pesantren As-Salafi, Babakan, Ciwaringin, Cirebon. Dalam kesempatan itu, Kiai Haji Miftahul Ahyar hadir sebagai tamu istimewa sekaligus menyampaikan tausiah dalam acara Malam Puncak Maulid Nabi Muhammad SAW dan Haul ke-25 Kiai Haji Sayrozi Abdurrahim dan Hajah Samiah Abdul Hanan di Pondok Pesantren As-Salafi, Babakan, Ciwaringin, Cirebon pada Sabtu 12 Oktober 2024. Tampak hadir dalam majelis tersebut Ketua PWNU Jawa Barat Kiai Haji Juhadi Muhammad serta sejumlah para masyayikh pesantren As-Salafi, Babakan, Ciwaringin. Kembali ke Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor sediakan layanan bantuan hukum di 8 negara. Dalam rangka memberikan pendampingan dan kepastian hukum kepada para pekerja migran Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor membuka bantuan hukum di 8 negara. Hal itu disampaikan oleh Ketua LBH PP GP Ansor, Dendi Zuhairil Finsa, usai dirinya dilantik pada Minggu 13 Oktober 2024 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta. 8 negara tersebut ialah Jerman, Saudi Arabia, Mesir, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Malaysia, dan juga Timur Leste. Kabar berikutnya dari Medan, Sumatera Utara. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menggelar seminar pendahuluan Konferensi Internasional Humanitarian Islam dan Tantangan Global di Universitas Sumatera Utara pada Senin 14 Oktober 2024. Seminar tersebut merupakan serial dari rangkaian kegiatan Konferensi Internasional Humanitarian Islam dan Tantangan Global yang sebelumnya telah dilangsungkan di Universitas 11 Maret Solo dan terakhir akan digelar di Universitas Indonesia Depok, sekaligus menjadi penanda dibukanya Konferensi Internasional Humanitarian Islam dan Tantangan Global. Kegiatan tersebut dibuka oleh Dirjen Riset Dikti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Profesor Reinhard Abdul Haris. Turut hadir Roi Syuriah PBNU,
Kiai Haji Ali Akbar Marbun, Ketua PBNU Kiai Haji Ulil Absor Abdallah, serta jajaran PWNU Sumatera Utara. Hadir juga Rektor Universitas Sumatera Utara, Profesor Muryanto Amin, serta unsur pimpinan Majelis Wali Amanat, pejabat Gubernur Sumatera Utara yang diwakili oleh Insinyur Suherman, unsur pimpinan Forkopimda, serta unsur pimpinan MUI Sumatera Utara. Seminar Internasional Humanitarian Islam dan Tantangan Global akan diselenggarakan oleh PBNU pada 5-6 November 2024 di Jakarta. Masih dari Medan, di hari yang sama, PBNU menggelar sosialisasi program Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama atau GKMNU. Sosialisasi GKMNU tersebut digelar di Hotel Mercure, Medan, Sumatera Utara pada Senin pagi 14 Oktober 2024. Hadir dalam kegiatan itu Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenak RI, Cecep Khairul Anwar, Wakil Ketua Umum PBNU Kiai Haji Amin Said Husni, didampingi sejumlah pengurus PBNU lainnya, serta jajaran PWNU dan PCNU se-Sumatera Utara. Program tersebut telah berjalan di 5 provinsi di Pulau Jawa dan telah menyentuh lebih dari 1 juta keluarga penerima manfaat. PBNU menargetkan bisa membimbing 500.000 keluarga lagi pada tahap berikutnya di Pulau Sumatera. Dari Jakarta, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melepas puluhan santri penerima beasiswa ke Maroko. Melalui Robito Ma'ahid Islamiyah atau RMI, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melepas para santri penerima beasiswa ke Maroko. Program ini merupakan beasiswa khusus dari Raja Maroko Muhammad ke-6 yang diberikan khusus kepada PBNU. Beasiswa ini diberikan setiap tahunnya dan berbeda dengan program beasiswa lainnya. Sebanyak 12 santri dinyatakan berhak menerima beasiswa tersebut setelah RMI PBNU melakukan seleksi yang ketat dan berjenjang. Prosesi pelepasan santri penerima beasiswa ini dilangsungkan di lantai 8 Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, nomor 164 Jakarta Pusat pada Senin malam 14 Oktober 2024. Masih dari Jakarta, Ketua Umum PBNU menerima undangan Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasil Hamyanin, di Gedung PBNU Jakarta Pusat pada Rabu 16 Oktober 2024. Kedatangan Vasil Hamyanin dalam rangka berdiskusi tentang sejumlah dinamika internasional, termasuk konflik dan ketegangan antara Ukraina-Rusia yang hingga kini belum mereda. Dalam kesempatan itu, Gus Yahya menjelaskan peran yang akan ditempuh PBNU untuk mencari solusi perdamaian, tidak hanya untuk Ukraina-Rusia, tetapi juga di sejumlah kawasan. Gus Yahya juga mengundang Vasil Hamyanin untuk hadir dalam konferensi internasional humanitarian Islam dan tantangan global yang akan membahas beragam kemelut konflik di sejumlah kawasan, termasuk konflik Ukraina-Rusia. Informasi selanjutnya, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Saquf menerima kunjungan Ketua Muslim Institute Pakistan Shahibzada Sultan Ahmed Ali di Gedung PBNU Jalan Kramat Raya nomor 164 Jakarta Pusat pada Jumat 18 Oktober 2024. Kedatangan Muslim Institute Pakistan ke PBNU merupakan kunjungan balasan dari pihak mereka, di mana pada bulan Agustus lalu Ketua PBNU Kiai Haji Ulil Absor Abdallah atau Gus Ulil telah berkunjung ke negeri Permata Timur tersebut. Usai berdiskusi dengan Gus Yahya, Shahibzada Sultan Ahmed Ali mengungkapkan hubungan Indonesia dan Pakistan sudah terjalin sejak lama, sebelum Indonesia merdeka. Sehingga menurutnya apa yang telah dibangun oleh para pendahulu kedua negara tersebut harus dirawat dan ditingkatkan. Lebih lanjut, dirinya mengapresiasi kiprah NU dalam mengembangkan gagasan fikih peradaban dan humanitarian Islam yang selaras dengan realitas dunia modern saat ini. Menurutnya, Pakistan harus mengadopsi berbagai gagasan dan pengalaman Nahdlatul Ulama. Demikian kabar NU sepekan. Saya Clevita Tosi dan juga segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di kabar NU sepekan edisi berikutnya.